bagaimana mobilisasinya ini staf-staf yang ada di puskesmas ini, Bu, supaya semua bisa bahu-membahu terjun di lapangan, apalagi tadi disebutkan bahwa terjadi hujan di pagi hari sampai kemudian ada keraguan dari Bancamat tadi bahwa bisa jadi ini tidak sampai 100%, Ibu. Iya, jadi sebelumnya tentu Pak, kami di Puskesmas menghadapi kegiatan pedas ini, tentunya banyak juga persiapan yang perlu kita, artinya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan tenaga. Kami bentuk, ada memang surat penugasan bahwa setiap posyandu harus ada yang menjadi penanggung jawab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini sebetulnya sudah berlangsung dari tahun lalu. Yang pertama, yang paling penting juga yang tak kalah pentingnya adalah data sasaran per posyandu. Ya, baik itu data bayi di bawah 2 tahun, data anak di bawah 2 tahun atau baduta, kemudian data balita dan data ibu hamil yang menjadi sasaran ini pedas. Nah, sejak tahun lalu itu kami betul-betul di Puskesmas masif melakukan pendataan sasaran di seluruh posyandu. Jadi sekarang itu semua posyandu yang ada di wilayah kami sudah ada register sasaran untuk seluruh usia. Jadi mulai dari bayi sampai lansia malah itu semua sudah ada data-datanya di situ dan sudah by name by nick. Ya, jadi instansi apapun itu, pihak manapun yang butuh data, itu sudah ready semua di posyandu, sudah by nick. Kita tahu kan sekarang semua serba nick. Ya, jadi program apapun sekarang selalu membutuhkan nick. Makanya ini adalah inisiatif kami bahwa kita harus siapkan data by nick di tingkat pelayanan yang paling dasar, sehingga ketika ada permintaan ini tidak repot lagi kita minta sasaran untuk membawa misalnya dokumen kependudukan, KK atau KTP. Jadi ini terkait dengan pedas ini tadi kami bentuk tim, satu posyandu ada penanggung jawab. Nah, masing-masing penanggung jawab ini kami sebar ke seluruh wilayah posyandu dan ada memang format pelaporan yang kami berikan by name, sudah berapa bayi yang dilayani, baduta yang dilayani, balita dan seterusnya ibu hamil, itu dilaporkan secara intensif. Ada penanggung jawab data juga di Puskesmas. Nah, penanggung jawab data di Puskesmas ini yang melaporkan langsung kepada kami sebagai manajemen di Puskesmas. Ya, begitu saya kira. Ya, itu format laporan Ibu Kapus. Apakah itu inisiatif Ibu Kapus atau ada format dari kabupaten, Ibu? Iya, jadi kebetulan sebelum format dari kabupaten ada, karena sebelum hari pelaksanaan 2 hari sebelum pedas ini kami sempat dipanggil. Jadi seluruh puskesmas dipanggil untuk persamaan persepsi dan ada format memang yang harus kita seragamkan. Tapi jauh sebelumnya, 1 minggu kalau tidak salah sebelumnya, kami di puskesmas sudah melakukan rapat-rapat dan ada memang format yang kami buat. Terutama tadi register itu menjadi inisiatif kami sendiri di puskesmas. Ya, mungkin itu jadi pembeda dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu, ya? Kemarin info dari Kabid Yankes bahwa katanya Puskesmas Herlang yang baru menerapkan ini. Kalau semua posyandu sudah ada register sasaran luar biasa, untuk semua usia. Ada tanggapan soal itu, Bang Camat? Iya, saya kira kalau saya sih sebagai kepala pemerintah wilayah, saya sangat terima kasih kepada Ibu Kapus Herlang, Ibu Kapus Karasing dengan segala inovasi yang dilakukan dan saya patut acungi jempol, Pak. Saya kira bidang kesehatan amat mungkin cuma mengkoordinir saja, tapi tugas-tugas ini ada di tangan-tangan mereka lah. Kita apresiasi dan saya kira kita beri apresiasi kepada 2 kampus kami di Herlang ini dan seluruh jajaran. Iya. Baik, Ibu Kapus, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada yang beda tidak respon masyarakat tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penanganan stunting ini, Bu? Betul sekali. Jadi
tadi juga sudah digambarkan Pak Camat. Kalau tahun ini karena mungkin masyarakat melihat walaupun ASN bukan kesehatan, kerja saja di kantor lurah, kerja di kantor camat diturunkan, mereka juga antusias. Ya bahkan ada yang sampai dikunjungi, di sweeping langsung ke rumahnya, karena banyak hal kadang mereka tidak bisa datang mengakses posyandu, jadi mereka dikunjungi. Jadi itu juga yang membuat masyarakat lebih antusias karena tahun ini kita lebih ramai. Intinya lebih ramai. Makanya masyarakat juga lebih semangat. Iya, yang didatangi ya hanya persoalan karena mungkin tidak ada waktunya atau ada kesibukan lainnya, bukan karena merasa malu misalnya kalau ada anaknya yang stunting sampai kemudian yang merasa tidak perlu datang misalnya ke tempat-tempat yang telah ditentukan, Ibu. Tidak seperti itu, Bu, ya? Oh, tidak Pak, karena memang untuk sasaran pedas ini semua, jadi total stunting ataupun tidak semua kita jangkau. Oh iya. Iya, jadi tidak ada pembeda bahwa ini, bahkan yang stunting pun bahkan lebih aktif, kadang lebih aktif datang ke posyandu. Iya, karena di beberapa tempat, Ibu, saya kadang menemukan atau mendengar bahwa tidak mau datang di posyandu atau di tempat-tempat yang telah ditentukan karena merasa anaknya masuk kategori stunting dan predikat itu kemudian malu untuk disandang, Ibu. Saya kira untuk stunting Pak beda dengan penyakit-penyakit misalnya HIV, karena kalau stunting apalagi kan sekarang beberapa tahun terakhir kan banyak bantuan, banyak bantuan untuk pasien-pasien stunting, mulai dari Basnas, kemudian ada juga dari Pemda, kemudian pernah juga kami di Puskesmas ada kelompok istilahnya orang tua stunting, orang tua asuh. Untuk stunting kami berikan bantuan susu dari inisiatif semua petugas. Pernah berjalan seperti itu. Bahkan orang tua yang anaknya stunting semangat ke tempat pelayanan karena katanya banyak rezeki. Iya baik, Bu. Saya belum mendapat data realnya tadi di wilayah Puskesmas Herlang itu, di beberapa desa itu saya belum dapat infonya, Bu, di desa mana yang tertinggi dan di desa mana yang terendah, bahkan yang share juga ada saya dengar, Ibu. Oh, untuk kasus stuntingnya? Nah, iya, Ibu. Ya, kalau untuk stunting sendiri itu ada total 15 orang kalau dari data bulan lalu. Jadi yang paling tinggi itu ada di Kelurahan Bontokamase, ada kalau tidak salah 8 orang, saya tidak pegang datanya sekarang, saya cuma ingat-ingat Pak. Kemudian yang zero memang ada di Desa Gunturu tahun ini, jadi tidak ada stunting di Desa Gunturu. Yang paling tinggi di Bontokamase itu karena memang untuk proporsi penduduk, saya kira di Bontokamase memang yang paling tinggi jumlah penduduknya. Ada langkah-langkah yang dilakukan, Ibu, supaya yang kena stunting ini bisa keluar dari predikat itu, Ibu? Iya, jadi artinya ini sudah tahap akhir sebetulnya Pak, karena sudah stunting nih, ya sudah stunting, kita mau keluarkan dari statusnya sebagai balita yang stunting. Jadi kami di di Puskesmas Herlang, kebetulan kalau tidak salah bulan lalu ya Pak Camat, kita lakukan kunjungan kolaboratif lagi semua lintas sektor. Kita kunjungi semua pasien yang stunting di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab kami di Puskesmas. Kemudian kami menggandeng dokter umum. Karena kadang juga kan dokter umum agak susah waktunya, apalagi banyak pasien. Jadi waktu itu kami bersama-sama lagi dengan dipimpin langsung oleh Bapak Camat. Ada dari penyuluh KB juga. Kemudian ada dari Puskesmas, ada dokter dengan tim gizi. Kami lakukan kunjungan waktu itu di Desa Pataro yang sempat kami kunjungi dengan Desa Singa kalau tidak salah. Itu kasus-kasus stunting yang kami kunjungi, kami lakukan pengukuran ulang kondisi terkininya.
Jadi kami ukur ulang, kemudian kami coba petakan apa faktor risikonya, karena kan kadang stunting ini banyak hal yang disebabkan. Tadi kami sudah gambarkan di awal, ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Nah, dari situ setelah dikunjungi, dokter menyaring atau istilahnya memfilter siapa yang sebetulnya, karena tidak semua pendek ini stunting, artinya kita mau tegakkan diagnosanya. Ya, jadi semua ya pasien yang kita kunjungi ini kita mau pilih yang mana sebetulnya bisa kita rujuk ke dokter spesialis anak di rumah sakit. Ya, jadi yang punya riwayat penyakit mungkin ataukah ada gangguan proses pertumbuhan lainnya, itu yang kita coba advokasi ke pemerintah desa untuk lakukan rujukan ke rumah sakit. Nanti dokter spesialis anak yang menentukan bahwa ini tindakan yang tepat. Di rumah sakit ada susu, namanya susu PKMK. Itu khusus untuk penderita stunting memang. Jadi sudah terbukti bahwa bisa meningkatkan tinggi badan dalam waktu-waktu tertentu. Tapi harus melalui proses pemeriksaan oleh dokter spesialis. Dan itu ada yang sampai dirujuk ya, sampai di rumah sakit begitu, Ibu? Karena kegiatannya kebetulan baru sebelum PEDAS kemarin, kami belum sempat lakukan rujukan. Cuma memang sebelumnya ada yang pernah kebetulan dirawat di rumah sakit. Nah, itu dikasih susu, ada kalau tidak salah ada 2 orang. Iya, Bang Camat. Kalau respon kepala desa itu seperti apa, Bang, dalam hal penanganan stunting ini? Oh iya, saya kira ini Pak yang luar biasa bagi dukungan teman-teman kepada Sidang Lurah. Dan saya tertarik kemarin waktu kami rapat pemantapan menjelang hari H tentang gerakan Beras 3 bahwa semua desa sepakat untuk melawan ini stunting dan terus mendukung terkait dengan program Beras 3 kita. Dan kemarin hampir semua desa sudah menyampaikan bahwa besok insyaallah kami semua siap 100%, dan itu Pak terbukti. Ya, kemarin waktu kita rapat di ruang rapat Puskesmas Herlang, dan itu bukti bahwa memang desa kami, kelurahan kami siap melaksanakan tugas untuk melawan stunting, karena mereka sadar bahwa kalau banyak stunting itu juga menjadi indikator kegagalan kita. Tapi karena mereka sadar bahwa ini stunting perlu kita lawan, maka semangatnya luar biasa. Sampai istri-istri budi itu Pak turun ke lapangan ya, motor menyasar dari rumah ke rumah. Ini luar biasa dan ini jarang terjadi Pak. Begitu Pak. Iya, baik Bang, kita sampai pada sesi terakhir. Masih ada hal-hal yang mau disampaikan Bang? Saya persilakan sebelum ke Ibu Kapus Bang. Ya, yang pertama agar saya sebagai camat tentu sudah sangat puas, tapi saya lebih puas kalau ini Pak Herlang zero stunting. Dan ini kebersamaan, kolaborasi kita bangun tetap terjaga dengan baik, dan tentu kita harus belajar Pak dengan pengalaman yang telah kita lakukan dari PEDAS 1, PEDAS 2, PEDAS 3, dan tentu kalau ada PEDAS 4 kita juga akan mempelajari apa yang masih lemah di kegiatan PEDAS 3. Dan tentu sebagai camat saya terima kasih kepada Ibu Bupati, Bu Lukum yang selalu memberi motivasi kepada kita semuanya, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Kadis Kesehatan, Ibu Kadis PMD luar biasa dukungannya kepada kita, dan juga mungkin kepada seluruh kader. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bekerja ikhlas, insya Allah tidak akan melihat, dan Allah itu akan tidak tidur untuk melihat kebaikan-kebaikan kita. Kerja ikhlas banyak rezeki. Ini yang perlu kami tanamkan kepada teman-teman kader, dan juga kepada Ibu Kapus, semangat terus untuk bekerja ya. Insya Allah yang baik pasti akan lahir yang baik-baik juga. Itu mungkin Pak ya, dan tentu dukungan orang Herlang ya. Dukunglah kita, karena sekali lagi jangan kita lihat Pak selalu jalan, tapi banyak prestasi non fisik yang bisa membawa dan mengangkat nama Herlang. Saya kira begitu Bang Enal. Ya, Ibu Kapus, tadi ada keinginan dari Bang Camat bahwa harus zero stunting Kecamatan Herlang. Gimana Ibu tanggapannya? Insya Allah
dengan kerja kolaboratif saya kira tidak ada yang tidak mungkin Pak. Saya cuma berharap sebetulnya dengan adanya kegiatan pedas ini artinya kesuksesan kita di pedas 1 sampai pedas ketiga ini bisa kita konsistenkan walaupun artinya kegiatannya bukan pedas karena kegiatan penimbangan ini setiap bulan. Ya setiap bulan berjalan, mudah-mudahan bisa kita konsisten di hari-hari luar pedas. Itu saja saya kira untuk closing speech dari saya. Baik. Makasih Bang Camat Herlang, Ibu Kapus Herlang. Ya terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana pola penanganan stunting, apalagi tadi disebutkan bahwa stunting itu menjadi musuh bersama yang harus kita perangi. Bahkan kalau perlu di sekeliling kita ya harus kita masifkan gerakan untuk tidak ada lagi stunting. Bahkan kalau perlu zero stunting. Bang Camat ya, Ibu Kapus. Ya. Baik, makasih atas waktunya. Ya, sukses buat Bang Camat dan sukses juga buat Ibu Kapus Herlang. Ya, terima kasih. Ya, baik guys, demikian diskusi saya pada malam hari ini. Banyak hal yang telah kita diskusikan, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan bisa menginspirasi buat kita semua, khususnya dalam penanganan stunting di Kabupaten Bulukumba. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.